Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfanuddin, SDM PKH Kabupaten Majalengka. Dalam kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan modul 3 sesi 10 langkah 4 poin 1 sampai 4 tentang pentingnya memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Selamat menyaksikan. Baik ibu-ibu, kita selanjutnya bakal membahas mengenai kebersihan diri dan lingkungan. Pentingnya ibu-ibu bagi kita semua, baik ibu-ibu, bapak-bapaknya, anak-anak kita, juga masyarakat secara luas, menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya flip chartnya. Ibu-ibu, kita lihat ya, di sini ada flip chart 3.5 tentang sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, kita harus menjaga lingkungan kita, juga diri kita sendiri dengan cara sanitasi total di lingkungan kita. Apa aja sih yang termasuk? Kita lihat ya. Di sini ada stop buang air besar sembarangan. Nah, kalau buang hajat harus di WC ya ibu-ibu. Masa masih ada yang di lapangan? Ya walaupun di lapangan diusahakan di WC terdekat ya ibu-ibu. Terus juga harus cuci tangan pakai sabun. Nah ini juga sejalan ya dengan kondisi sekarang kita sedang suasana COVID, wabah corona juga. Nah kita harus selalu memakai sabun dalam setiap kali kita cuci tangan. Lalu ada mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Nah, ini kita harus dikelola ya ibu-ibu, jangan air itu jangan dihura-hura, jangan dihambur-hamburkan ya. Terus juga kita harus mengamankan sampah rumah tangga. Nah, terkait sampah ya ibu-ibu, di desa kan sudah ada tempat penyimpanan sampah ya, TPS. Nah, kita harus menjaga sampah kita sendiri untuk dibuang dan di manajemen atau diatur di TPS ya ibu-ibu. Jangan dibuang di tempat sembarangan, jangan menumpuk di depan rumah, belakang rumah, apalagi di rumah orang lain. Gak baik ya ibu-ibu. Nah, jadi si sampah ini kita harus kumpulkan, lalu nanti ada petugas dari desa untuk nanti mengumpulkan ke TPS. Dapat dipahami ibu-ibu mengenai sampah? Dapat, Pak. Lalu mengamankan limbah air rumah tangga. Nah ini juga terkait dengan limbah cuci ya ibu ya. Ibu kan suka cuci pakaian, cuci piring. Nah ini harus dikelola, jangan mentang-mentang air lalu limbah airnya ke sungai. Nanti lingkungan sungai kita nanti akan tercemar. Jadi sebaiknya ibu-ibu menjaga limbah airnya ya, limbah air rumah tangganya dengan cara menyiapkan suatu tempat dan juga nanti bisa dibuangnya ke tempat tersebut. Nah sekarang setelah kita melihat flip chart, ada sebuah video yang nanti ibu-ibu bisa perhatikan, bisa pelajari oleh kita semua. Nanti dulu ya ibu-ibu, kita siapkan dulu. Seringkali kita lupa bahwa di sekitar anak kita, kuman penyakit mengancam. Kuman penyakit yang tidak terlihat, tapi mudah sekali menyebar di antara anak-anak kita. Dan penyakit yang tadinya nampaknya tidak berbahaya, dapat berubah berbahaya bila tidak ditangani secepatnya. Penyakit seperti diare, cacingan, demam berdarah bisa diobati. Setiap orang, keluarga, atau masyarakat dapat menolong dirinya sendiri melawan kuman penyakit dan berperan aktif dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Karena mencegah lebih mudah daripada mengobati.
Nah, ibu-ibu, sekarang kan tadi udah ya video yang saya tampilkan sudah dilihat. Sudah, Pak. Bisa dimengerti ibu-ibu? Bisa. Nah, coba saya mau tanya, apa coba yang tadi dilihat atau didengar lah di film yang tadi ditonton? Nah, ya, jadi kita harus selalu menjaga diri kita dengan cara cuci tangan, juga dengan sabun ya ibu-ibu, juga jangan membuang buang air besar sembarangan ya, seperti di video tadi kan ada anak kecil. Nah itu jangan ya ibu-ibu, nanti lingkungan kita akan tercemar. Ketika lingkungan kita akan tercemar, maka penyakit akan mudah datang terhadap diri kita, terhadap pasangan kita, terhadap anak kita gitu ya. Oke, terus kenapa harus cuci tangan pakai sabun? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Kenapa harus pakai sabun? Karena air saja tidak cukup. Apalagi kita dalam masa pandemi corona ini ya ibu-ibu selalu siap sedia sabun di rumah kita. Jadi ketika kita cuci tangan pakai sabun, kuman-kuman akan lebih bersih ya, lebih bisa dilawan, lebih bisa dimudahkan hilangnya gitu. Insya Allah ya, kita mah kan tidak tahu. Jadi kita mah hanya preventif. Preventif itu apa? Pencegahan. Karena pencegahan lebih baik daripada mengobati. Nah, kapan saja kita harus pakai sabun? Ada yang bisa jawab? Ya. Kapanpun kita beraktivitas di luar rumah, kita main, kita ke pasar, kita ke sawah, anak-anak ke main bola, bapaknya ke pasar gitu ya. Nah, itu harus pulang ke rumah sebelum berinteraksi, sebelum kita memegang anak kita, sebelum bercengkerama dengan pasangan kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ditakutkan adanya kuman yang akan membawa penyakit. Harus pakai sabun untuk mencuci tangan kita agar bersih dan insya Allah keluarga kita akan sehat selalu. Ya, seperti itu ibu-ibu. Demikian video yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.